tanda isim. Ada berapa kemarin disebutkan? Yang pertama al-khafad. Baik, al-khafad. Yang kedua tanwin. Ila, rubba, ba, lam, waw qasam, ta, ba, qasam. Baik, Fadri. Apalagi kemarin setelah itu? Tanda-tanda fi'il. Iya. Hah? Tanda dengan waktu. Baik, tanda fi'il berapa disebutkan kemarin penulis itu? Ada 4 ya, enggak salah. Qad, sin, sofa dengan ta'nis sakinah. Terus qad kalau dia masuk dalam fi'il mudhari maka dia bermakna ada 2 maknanya. Yang pertama bermakna tahqiq. Iya, tahqiq. Kemudian mana yang kedua? Kalau dia masuk pada fi'il madhi, qad tahqiq dengan takrib. Baik, mana dekat ya. Baik, kemudian qad ketika dia masuk pada fi'il mudhari maka dia bermakna taklil dengan taksir. Kadang-kadang qad masuk dalam fi'il mudhari bermakna tahqiq. Karena dia bermakna seperti itu. Sampai di situ ya. Oh iya, sin. Sin dengan sofa. Sin kemarin bermakna dia masuk pada fi'il mudhari. Kalau sin bermakna tanfis, yaitu mustaqbal qarib. Kemudian sofa bermakna taswif. Taswif mustaqbal ba'id, jauh. Baik, tak lanjut ya. Apa lagi? Halaman berapa? Dua 28 ya? 28. Baik. Wa mata utanis as-sakinah. Wa innaha alamatun takhtassu bil madi. Adapun ta tanis sakinah dia adalah tanda khusus untuk fi'il madi. Wa tadullu ala ta'nisil fa'il, menunjukkan atas ta'nisnya, muannasnya, perempuannya fa'il. Pelakunya menunjukkan perempuan. Kama fi nahwi qamat hindun. Jadi ta'nisnya situ menunjukkan perempuan, hiya dhamirnya. Baik, kemudian wa qulu ta'ala atau wa qalihi ta'ala wa ja'at sakratul mauti bil haqqi. Ja'at ditanya situ ta'nis. Menunjukkan bahwa ja' adalah fi'il. Fa'ilnya adalah sakratu al-maut. Sakratu sebagai fa'ilnya. Fa kullu min qama wa ja'a fi'lun madin bidalili luhu kita ta'nisi bihi. Dengan dalil ikutnya ta'nis dengannya, dengan fi'il itu. Kemudian wa qawluhu as-sakinah ay fi aslil wad'i
fala yadurru tahrikuha li'aridin katakhallusi minal tiqai sakinaini nahu qouli ta'ala qalat imra'atul azizi faqala fi'lun madin wa ta'ut ta'nis as-sakinah wa innama hurrikat bil kasri lil tiqai sakinaini wa huma at-ta'u wal mimu. Baik. As-sakinah pada asalnya adalah itu asal peletakannya sukun. Dia asal peletakannya adalah sukun. Maka mengharokatinya itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan li'aridin. Li'aridin artinya karena dia muncul. Harokatnya muncul. Itu tidak membahayakannya. Katahallusi minal tiqais sakin ini untuk membebaskannya atau melepaskan dari bertemunya dua sukun. Artinya supaya tidak bertemu dua sukun, itu maksudnya. Nahu qouli ta'ala, misalnya contoh firman Allah Subhanahu wa taala qalat, asalnya kan qalat imra'atul azizi. Tapi dibaca qalat imra'atul azizi. Maka faqala fi'lun madi, ada fi'il madi wa ta'ut ta'nis as-sakinah. Asalnya qalat, ta'nya sukun. Wa inna ma hurrikat bil kasri, adapun ta'nya itu diharokati dengan kasrah karena bertemunya dua sukun, yaitu ta dengan mim. Ta dengan mim. Qalat imra'atun, asalnya imra'atun, mimnya sukun. Imra'atun. Qalat imra'atun. Jadi mimnya sukun. Makanya dia di kasrah. Jadi dia tidak membahayakan. Baik, walhasil mimma sabaqa, kesimpulan dari apa yang telah berlalu, anna alamatil fi'li al-mutaqaddimah tanqasimu ila salasati aqsamin. Kesimpulan dari apa yang telah berlalu bahwa tanda-tanda fi'il yang telah berlalu itu terbagi menjadi 3 bagian. Salasati aqsamin. Qismin mukhtasim bil madi. Ada bagian yang khusus untuk fi'il madi. Wa huwa at-ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta' ta'nis as-sakinah itu tanda fi'il khusus untuk fi'il madi. Wa qismin bukan tahtasin. Qismin mukhtasin bil madi. Wa qismin mukhtasin bil mudhari. Ada bagian yang khusus untuk fi'il mudhari. Wa huwa as-sinu wa sawfa. Sin dan sawfa. As-salis wa qismin mushtarikin, bagian yang berserikat, mushtarikin bainahuma, dia berserikat di antara keduanya, antara fi'il madi dan fi'il mudhari, wa huwa qad. Artinya dia bisa masuk pada fi'il madi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Baik, tambihatun. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Al-awwalu, sakatal musannifu an alamati fi'lil amri. Pertama yang diperhatikan bahwa musannif pengarang itu diam dari tanda-tanda fi'il amr. Artinya kan musannif tidak menyebutkan tanda-tanda fi'il amr. Tanda fi'il amr. Wa alamatuhu murakkabatun min amrayni. Tandanya itu tersusun dari 2 perkara. Ahadihima, satu di antara keduanya, ayadulla ala talab, menunjukkan atas talab, permintaan. Wasani ayyakbala ya al-mu'annasatil mukhatabah. Dia menerima ya mu'annas mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan tapi mukhatab. Jadi kalau dia misalnya taktubu menjadi taktubina. Ya-nya di situ adalah ya mu'annas mukhatabah.
Karena domirnya di situ adalah anti ya. Nahu ijtahid ya Zaidu. Ijtahid ya Zaidu. Jadi ini menunjukkan yang pertama ya. Menunjukkan atas talab. Bersungguh-sungguhlah, ini kan permintaan namanya. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Fa ijtahid fi'lun amrun. Li'annahu dalla 'ala talab. Dia fi'il amar karena itu menunjukkan talab. Wa huwa tahsilul ijtihad, yaitu terjadinya kesungguhan. Terjadinya kesungguhan, itu yang diinginkan. Kemudian wa yaqbalu ya al-mu'annatsatil mukhatabah taqul idza amartal mar'ah. Engkau katakan ketika engkau memerintah seorang perempuan, ijtahidi untuk fi'il madi ya. Fi'il madi. Fi'il amr. Ijtahidi ya Hindu. Bersungguh-sungguhlah wahai Hindun. Jadi ya-nya di situ adalah ya muannas mukhatabah karena yang dikhitab adalah perempuan. Yang diajak bicara adalah perempuan, satu orang perempuan. Kemudian qala ta'ala wastaghfir li dzambiki. Wa qala ta'ala wastaghfir li dzambiki. Oh iya, istaghfir artinya talab ya. Talab, diminta istighfar. Li dzambiki terhadap dosa-dosa kamu. Kalau untuk ya muannasatul mukhatabah itu wastaghfiri li dzambiki. Jadi khitabnya kepada anti, seorang perempuan, minta ampunlah terhadap dosa-dosa kamu. Dosa kamu. Baik, itu yang pertama. Jadi tentang tanda fi'il amr. Yang pertama menunjukkan atas talab, kemudian yang kedua dia menerima ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Baik, asani asani yakfi fil hukmi 'alal kalimati bi annaha fi'lun alamatun wahidatun. Cukup di dalam menghukumi sebuah kata bahwa dia adalah fi'il dengan satu tanda saja. Cukup satu tanda saja. Alamatun di situ sebagai apa di situ? Sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il dari yakfi. Yakfi, tapi dia tidak ada nunya. Tidak ada yakfi, tidak ada tanda bahwa dia muannas. Kenapa alamatun muannas? Kenapa? Karena dia muannas majasi. Kemarin ya, masih ingat ya? Muannas majasi. Baik. Jadi cukup hanya satu tanda saja di dalam menghukumi sebuah kata bahwa dia adalah fi'il. Wa qad tastami'u fiha aktsaru min alamatin. Kadang juga terkumpul padanya, pada tanda-tanda itu lebih dari satu tanda. Wa qad tastami'u fiha aktsaru min alamatin, lebih dari satu tanda. Baik, nahu contohnya qad agharabati syamsu. Qad agharabati syamsu. Fa gharaba fi'lun madin bidalil dukhuli qad. Berarti kan satu tandanya. Terus alaihi min awwalihi. Jadi tanda di awalnya pada awalnya. Kemudian waluhu kita itanis fi akhirih min akhirihi. Ikut nyata tanis pada akhirnya. Berarti kan dua tandanya. Dua tandanya menunjukkan bahwa gharaba adalah fi'il. Cukup satu, tapi kalau dua itu lebih meyakinkan lagi bahwa dia adalah fi'il. Asalis yang ketiga, alamatul fi'li in kanat mawjudatan fihi
nahu qad safara aliyun. Wa innaka taqul safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi. Wa hiya qad min awwalihi. Baik, yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa tanda fi'il in kanat mawjudatan fihi. Jadi tanda-tanda fi'il itu kadang ada padanya. Jika ada, kadang ditemukan ya, kadang ada padanya tanda-tanda fi'il. Contohnya qad safara aliyun. Safara aliyun. Wa innaka taqul safara fi'lun madin. Safara adalah fi'il liwujudi alamatil fi'li fi, karena adanya tanda fi'il padanya. Wa hiya qad, yaitu qad. Min awwalihi, di awalnya. Di awalnya. Kemudian wa in kanat ghairu mawjudatin fihi, jadi kadang juga tanda fi'il itu tidak ada padanya. Jika tanda fi'il itu tidak ada padanya, nahu contohnya safara aliyun, jadi kan tidak ada tandanya. Safara kan tidak ada. Tidak ada qad, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada ta ta'nis as-sakinah. Tidak ada tandanya. Fa innaka taqul safara fi'lun madin. Tapi dikatakan bahwa safara itu adalah fi'il madi. Kenapa? Li'annahu yaqbalu alamatal fi'li. Kenapa? Karena dia bisa menerima tanda fi'il. Jadi walaupun dia tidak ada tandanya, tapi dia bisa menerima tanda fi'il, maka dia juga dianggap sebagai fi'il. Sebagai fi'il. Wa hiya qad min awwalihi nahu qad safara aliyun. Kemudian wa ta'u ta'nis as-sakinah min akhirih. Dia juga bisa menerima ta ta'nis di akhirnya. Fi nahwi safarat hindun. Safarat hindun. Baik. Selesai tentang tanda fi'il. Baik. Alamatul harfi. Sekarang berikutnya alamatul harfi, tanda huruf. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Pengarang mengatakan bahwa huruf adalah apa yang tidak cocok bersamanya bukti isim, dalil yang menunjukkan isim. Dan apa yang tidak cocok baginya, tidak cocok padanya, ada dalil yang menunjukkan fi'il. Ada dalil yang menunjukkan fi'il. Itu huruf. Aqul, baik, berkata Al-Wusabi, yutamayyazu al-harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li bi anna alamatahu adamu qubuli alamatil ismi wala alamatil fi'li as-sabiqah. Jadi huruf dibedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan fi'il, yaitu bahwa tandanya adalah dia tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il yang telah berlalu. Nahu hal wa fi walam. Contohnya huruf adalah hal, fi dan lam. Fahadhil ahrufu wa nahuha la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li. Jadi huruf-huruf ini, hal, fi, dan lam, dan semisalnya tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Fala yuqalu fi awwalihi mathalan min hal, wala al hal, wala qad hal, wala sawfa hal. Jadi tidak bisa dikatakan, karena dia tidak menerima tanda isim dan fi'il, maka tidak bisa kita katakan di awalnya, sebelum kata itu, sebelum huruf itu, kita katakan min hal. Itu tidak bisa. Tidak bisa kita masukkan kata min sebelumnya. Karena min kan ada tanda isim, tidak bisa dimasukkan. Wala al hal. Tidak boleh kita masukkan, katakan bahwa al hal di awal huruf itu. Tidak bisa kita katakan al-hal. Tidak pula qad hal. Ini di awal huruf. Tidak pula wasawfa hal. Tidak bisa pula kita katakan bahwa sawfa hal.
Saufa hal. Falamma ra'aynahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li arafna annahu harfun. Maka tak kala kita melihatnya bahwa dia tidak menerima sesuatu dari tanda-tanda isim dan tidak menerima sesuatu dari tanda-tanda fi'il, maka kita mengetahui atau kita tahu atau mengetahui bahwa dia adalah huruf. Dia adalah huruf. Wa mithluhu, semisal dengan apa itu? Hal, yaitu fi. Kemudian walam. Fa'adamu kubulil kalimati al-alamatis sabiqata alamatan ala harfiyatiha. Semisal dengannya adalah fi dan lam, maka dia tidak menerima tanda, maka dia tidak menerima apa ya? Lam fa'adamu kubulil kalimati, dia tidak menerima kata. Kayak lain ya. Mungkin begini maksudnya, fa'adamu kubuli al-alamatis sabiqah. Dia tidak bisa menerima tanda-tanda yang lalu itu sebagai alamatan, sebagai tanda atas harfiyatiha, sebagai tanda menunjukkan bahwa dia adalah huruf. Mungkin begitu ya maksudnya. Karena al-kalimah tidak tahu ya apa artinya di situ fungsinya. Kemudian waquluna, sekarang waqulun dan ucapan kami nahu hal wa fi walam isyaratun ila annal hurufa ala salatati aqsamin. Dan ucapan kami yaitu hal, seperti hal, fi dan lam, itu isyarat bahwa huruf-huruf itu ala salasati aqsamin. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Salah satu aqsamin qismin mukhtasin bil asma. Huruf ada yang bagian yang dikhususkan untuk isim. Khusus untuk isim. Ka hurufil jarri wa al wa ghairihima. Jadi ada huruf yang khusus masuk kepada isim. Seperti huruf jar. Jadi dia bisa masuk kepada isim, tidak bisa masuk ke fi'il. Begitu pula al. Al hanya bisa masuk kepada alif lam. Hanya bisa masuk kepada isim, tidak masuk kepada fi'il. Dan selain daripada keduanya. Kemudian waqismin mukhtasim bil afal. Ada bagian yang dikhususkan untuk fi'il. Kal jawazin, seperti penjazam. Penjazam. Lam, lamma, alamma, dan seterusnya. Penjazam. Itu dikhususkan untuk fi'il. Dia tidak bisa masuk kepada isim. Kemudian waqad wa ghairi hima. Qad juga khusus masuk kepada fi'il. Pada fi'il. Yang ketiga, waqismin mustarikin bainahuma. Ada bagian yang berserikat di antara keduanya. Artinya bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Ka hal wala. Seperti hal dengan la. La an-nafiyah, la kahal wala an-nafiyah wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Taqul hal jaa zaidun. Apakah Zaid telah datang? Berarti kan hal masuk kepada fiil. Kemudian wa hal zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri? Ini masuk kepada isim. Baik. Selesai ya tentang huruf. Baik, berikutnya. Babul i'rabi wal bina. Sekarang bab tentang i'rab dan bina. I'rab dan bina. Qala babu al-i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran.
Ini sama persis dengan kemarinan ya, yang di buku pertama. I'rab adalah perubahan akhir dari kata. Perubahan akhir dari kata. Kalau kemarin perubahan keadaan di buku yang pertama ya. Perubahan keadaan dari akhir kata. Likhtilafil awamili dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang masuk padanya, apakah secara lafaz atau takdiran, nampak atau tidak. Nampak atau tidak. Baik. Aqul al-i'rab wal bina. Saya katakan bahwa i'rab dan bina. Huma asasul ilmin nahwi. Keduanya adalah pondasi dari ilmu nahwu. Idz alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Yang mana di atas keduanya lah berputar hukum akhir dari setiap kata. Atas keduanya yaitu bina dan i'rab, berputar hukum akhir dari setiap kata. Wal musannifu rahimahullah taala dzakara al-i'raba wa lam yadhkur al-bina. Pengarang Jurumiyah dia hanya menyebutkan tentang i'rab saja, tapi tidak disebutkan tentang bina. Tentang al-bina tidak disebutkan. Wa nahnu bi'aunillahi sanadhkuruhu ba'dal i'rab. Dan kami, kata pensyarah Al-Wasabi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami akan menyebutkan setelah i'rab. Artinya kami akan sebutkan pembahasan bina itu setelah i'rab. Setelah i'rab. Baik. Fa amma al-i'rabu bahwa bi kasril hamzah, yaitu di kasrah hamzahnya i'rabu, hamzah ya. Di kasrah i'rab. Wa ya'ti lughatan lima'arin katsiratin. Jadi datang secara bahasa dengan makna yang memiliki makna yang begitu banyak. Minha al-idhar. Al-idhar wal bayan. Di antara makna i'rab secara bahasa adalah idhar. Menampakkan. Wal bayan ya, menjelaskan. Penjelasan, bayan penjelasan. Nahu takul a'rabtu amma fi nafsi idza adhartahu wa bayyantahu. Jadi kalau dikatakan a'rabtu amma fi nafsi, artinya maknanya saya menampakkan apa yang ada pada diriku, atau saya menjelaskan apa saja dari apa yang ada pada diriku. Jadi itu maknanya. A'roba yu'ribu i'roban, masdarnya. Af'ala yuf'ilu if'alan, itu masdar. Jadi i'rab itu masdar. Baik. Wa minha tahsin. Nah, di antara makna i'rab juga adalah tahsin. Adalah tahsin. Ya, tahsinul qiraah. Memperbaiki bacaan. Perbaikan. Baik. Taqul a'rabtu asy-syai'a. Ai hassantahu, artinya engkau, artinya kalau Arab itu berarti saya memperbaiki sesuatu itu. Jadi saya memperbaiki sesuatu itu. Jadi Arab di situ maknanya tahsin. Itu diantara maknanya, diantara makna secara bahasa. Baik. Wastilahan, secara istilah, ma dzakarahul musannifu bi qaulihi tagyiru ila akhirih. Istilahnya apa yang disebutkan oleh musannif yang di atas itu sampai akhirnya. Baik, dijelaskan wal muradu bi tagyiri awakhiril kalimi tagyiru ahwali awakhiriha. Ini dijelaskan sini. Makna tagyiru awakhiril kalimi adalah perubahan keadaan akhirnya. Perhatikan, keadaannya yang berubah. Keadaannya yang berubah. La tagyiral akhiri nafsah atau akhiri nafsi. Bukan perubahan akhirnya semata-mata. Tapi keadaannya.
Tahu keadaannya? Keadaannya maksudnya dia rofa, marfu, dia mansub, dia majrur, atau dia majzum. Itu yang dimaksud. Perubahan itu. Perubahan keadaan dari akhir dari kata itu. Fa innahu la yataghayyar. Kenapa? Karena kata itu sendiri tidak berubah. Tidak berubah. Contohnya kalau yang di kemarin, misalnya ja'a Muhammadun. Muhammadun, keadaannya yang berubah. Keadaannya dia dari rofa, marfu. Tapi Muhammadnya sendiri tetap dia Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Berarti keadaannya berubah. Muhammadan dia berubah menjadi mansub. Marartu bi Muhammadin. Jadi Muhammadin di situ dia berubah keadaannya menjadi majrur. Dipahami? Itu yang berubah keadaannya. Tapi katanya sendiri, kata itu sendiri Muhammad tidak berubah. Dipahami? Baik, fa innahu la yataghayyaru. Baik. Kemudian wa makna taghyiru ahwali awakhiriha, yaitu tahawuluha minar raf'i mathalan ila nasbi wa minan nasbi ila al-jarri. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Ja'a Muhammadun menjadi dia marfu. Ra'aitu Muhammadan berubah menjadi mansub. Marartu bi Muhammadin berubah menjadi majrur. Baik. Itu yang dimaksud dengannya. Kemudian wasabu hadza tagyiri huwa ikhtilaful awamili ad-dakhilati 'alaiha min amilin yaqtadi ar-raf'a ila amilin yaqtadi an-nasba ila amilin yaqtadi al-jarra ka Zaidin masalan fa innahu qabla dukhulil awamili ismun mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Baik, sebab perubahan ini yaitu karena perbedaan amil yang masuk padanya. Masuk pada kata itu. Min amilin berupa amil yang mengharuskan dia rofa. Jadi masuk padanya amil yang mengharuskan dia rofa. Kemudian ila amilin yaqtadi nasbah, menuju atau ke amil yang mengharuskan dia nasab. Ila amilin yaqtadi al-jarra. Kemudian juga adanya amil yang mengharuskan dia jar. Seperti Zaid. Masalan contohnya. Zaid itu sebelum masuknya amil, maka dia adalah isim mauquf. Isim yang mauquf tetap, ya. Isim yang tetap. Laisa mu'raban, tidak dia mu'rab, tidak pula dia mabniyan, wala marfu'an, wala ghairahu, tidak pula selainnya. Selainnya. Kalau dia berdiri sendiri. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu kana marfu'an. Jika masuk padanya amil yang mengharuskan dia jika masuk padanya amil yang mengharuskan rafa'nya kana marfu'an, maka dia menjadi marfu'. Nahu ja'a Zaidun. Masuk ja'a, berubahlah dia menjadi Zaidun, menjadi dia marfu'. Maka fa Zaidun fa'ilun marfu'un bi ja'a. Maka Zaid adalah fa'il, dia marfu' dengan ja'a. Fa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi. Jika masuk padanya amil yang lain, akharu yang lain yang mengharuskan dia nasab, maka keadaan akhirnya berubah min ar-raf'i dari rafa menjadi nasab. Nahu ra'aitu Zaidan. Tadi ja'a Zaidun rafa, sekarang berubah menjadi ra'aitu Zaidan menjadi nasab. Fa Zaidan maf'ulun bih mansubun bi ra'aitu. Maka Zaidan dia adalah maf'ulun bi mansub dengan ra'aitu.
Fa in dakhala alaihi amilun akharu yaqtadi jarrahu taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jarri. Jika masuk padanya amil yang lain yang mengharuskan dia jarnya, maka berubah keadaan akhirnya dari nasab menjadi jar. Marartu bi Zaidin. Nahwu marartu bi Zaidin. Contohnya marartu bi Zaidin. Maka fa Zaidin majrurum bil ba. Maka dia majrur dengan ba. Baik. Fa anta tara anna akhira Zaidin wa huwa ad-dalu lam yataghayyar. Wa inna ma taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi ila al-jarri. Perhatikan. Maka engkau telah melihatnya bahwa akhir dari kata Zaid wa huwa dal, yaitu dalnya, Zaid dalnya, perhatikan dalnya, lam yataghayyar, tidak berubah dalnya. Artinya tidak berubah kepada huruf yang lain. Keadaan yang lain, huruf yang lain, tidak, tetap dia dal. Tetap dia huruf dal. Wa inna ma taghayyara, tetapi hanya saja keadaan akhirnya yang telah berubah. Minar rafi, dari rafa, ila nasbi, berubah menjadi nasab atau berubah menjadi jar. Fahadza tagyiru huwal i'rab. Perubahan inilah yang dikatakan i'rab. Inilah yang dikatakan i'rab. Wa hadhil harakatus salasul mawjudatu fi akhiri Zaidin hiya alamatun alaihi. Hadza bil ismi. Maka harakat yang tiga tadi yang ada di akhir dari kata Zaid, Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu harakat akhirnya, hiya alamatun alaihi. Itulah tanda-tanda atasnya. Hadza fil ismi. Ini pada isim. Pada isim. Kemudian wa mithluhu al-fi'lul mudhari'u. Yang semisal dengannya adalah fi'il mudhari'. Nahu yadhhabu Zaidun. Yadhhabu Zaidun. Perhatikan yadhhabu Zaidun. Fa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Sekarang jadi yadhhabu itu bukan Z yang diperhatikan, yadhhabu fi'ilnya. Yadhhabu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi an amilin yaqtadi nasbahu aw amilin yaqtadi jazmahu. Perhatikan. Yadhhabu, kenapa dikatakan dia marfu'? Kenapa? Karena dia kosong dari amil yang mengharuskan dia nasab dan kosong dari amil yang mengharuskan dia jazm. Jadi kalau ada fi'il mudhari', kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazm, berarti sudah pasti dia marfu'. Sudah pasti dia marfu'. Baik. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi. Jika masuk padanya amil yang mengharuskan dia nasab, maka keadaan akhirnya berubah dari rafa menjadi nasab. Menjadi nasab. Jadi tadi marfu' yadhhabu Zaidun, berubah sekarang lan yadhhaba Zaidun. Jadi yadhhaba dia mansub. Berubah menjadi mansub. Fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Jadi yadhhaba adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan lan. Wa in dakhala alaihi amilun akharu yaqtadi jazmahu taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jazmi. Jika masuk padanya amil yang lain yang mengharuskan dia jazm, maka keadaan akhirnya berubah dari nasab menjadi jazm. Menjadi jazm. Nahu lam yadhhab Zaidun. Fa yadhhab fil mudhari'un majzumun bilam. Dia majzum dengan lam. Baik, berikutnya. Wa qawluhu ladzon aw takdiron. Jadi ucapan musannif ladzon aw takdiron. Maknahu anna hadza taghyira alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismain. Ahadihima
lafdhiyun wasani takdiriyun. Jadi lafaz dengan takdiron maknanya adalah bahwa perubahan ini yang ada pada isim dan fiil terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lafzi secara lafaz, yang kedua secara takdir. Amman lafziyu, adapun secara lafaz, fahuwa ma yadhharu fi akhiril kalimati isman kanat aw fi'lan. Kama taqaddama fi kulli min Zaidun wa yadhhab atau wa yadhhabu. Adapun lafziyu adalah secara lafaz adalah apa yang nampak di akhir dari kata. Artinya perubahannya secara lafaz arti perubahan yang nampak. Yang dimaksud dengan lafdzun di situ adalah perubahan yang nampak. Apakah itu pada isim atau fiil. Sebagaimana telah berlalu pada setiap dari Zaid dan yadhabu. Kan tadi sudah tahu Zaidun Zaidan Zaid ini yadhabu yadhab dengan yadhabah. Baik, itu perubahannya. Itu yang nampak namanya perubahannya. Wa amma takdiri wa adapun secara takdiri bahwa ma la yadhharu fi akhiril kalimati. Apa yang tidak nampak pada akhir kata. Berarti kan tersembunyi. Itu secara takdir namanya, yang tidak nampak. Wa inna ma yakunu manwiyan fiha. Tetapi perubahannya itu, takdirnya inna ma yakunu adalah manwiyan, diniatkan. Manwiyan fiha, diniatkan padanya. Karena dia tidak nampak. Manwiyan fiha wa huwa ala salasati aqsamin. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal ma yuqaddaru lit-ta'adzur. Apa yang ditakdirkan karena dia berudzur. Ada udzurnya, ada apa kalau udzur? Halangan ya. Halangannya. Ada yang menghalanginya sehingga tidak ditampakkan. Baik, nanti akan dijelaskan apa itu ta'adzur. Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun wa yusamma maksurun. Sudah ya yang lalu. Yang pertama adalah apa yang ditakdirkan secara karena dia memiliki udzur. Ini terjadi pada setiap isim mu'rab yang akhirnya ada alif lazimah sebelumnya fathah. Ini maksur namanya. Wa yusamma maksurun, isim maksur. Kal fata wal huda wal asa wa nahwi dzalik. Ini isim maksur ya. Wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakati nahwu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Jadi semua ditakdirkan pada ditakdirkan atasnya semua harokatnya. Semua harokatnya ditakdirkan. Apa di harokatnya dhamma atau dia fathah atau dia kasrah, semua ditakdirkan. Karena tidak bisa nampak. Tidak bisa nampak padanya. Maka lihat fal fata fil misalil awal fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi. Apa itu? Muni'a min zuhuriha. Muni'a ya. Muni'a min zuhuriha. Baik. Jadi al-fatah pada contoh yang pertama dia adalah fa'il. Jadi contoh yang pertama ja al-fatah. Contoh yang pertama fa'ilun, jadi al-fatah adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah. Alal alifi. Jadi dhamma yang diniatkan di atas alif. Karena ada alif di akhirnya. Di atas alifnya. Itu diniatkan di situ dhamma, tapi makanya dikatakan dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Alal alifi di atas alif muni'a min zuhuriha, terhalang dari zuhur nampak. Dia terhalangi dari nampak. Dihalangi dari nampaknya.
Masih ada sambungannya. Muni'a min zuhuriha at-ta'adzuri. Atau saya ulangi. Mungkin bacanya begini. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Jadi ta'adzur yang menghalangi dia dari nampaknya. Iya, baik. Saya ulangi bacanya begitu ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Jadi ta'adzuru sebagai fa'ilnya. Ta'adzur yang menghalangi dia, udzur yang menghalangi dia nampak. Nampak harokatnya. Baik. Kemudian wa fil misalis tsani yaitu ra'aitul fata. Wa fil misalis tsani maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Pada contoh yang kedua dia adalah maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah atas alif, di atas alifnya. Jadi fathahnya di situ ditakdirkan di atas alif. Jadi terhalang dari nampak harokat itu karena ta'adzur, karena berhalangan, adanya udzur. Kemudian fil misal salisi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Contoh yang ketiga juga seperti itu. Dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah di atas alif. Di atas alif. Jadi terhalang dari nampaknya harokat itu karena ta'adzur, karena dia memiliki udzur. Memiliki udzur. Baik. Berikutnya. Paham kita? Tapi enak tak kalau sudah belajar sebelumnya jadi. Enak. Baik. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu bil alifi. Semisal dengannya adalah fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif. Yang huruf illahnya adalah alif. Ka yakhsha. Kemudian yas'a yarda. Itu ada alif di akhirnya. Ada alif di akhirnya. Wa nahwi dzalika dan semacamnya. Tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu faqat. Dia hanya ditakdirkan atasnya dhamma dan fathah saja. Dhamma dan fathah saja. Apanya yang tidak ada ini? Jar, memang jar tidak ada karena dia fi'il. Apanya yang tidak ada? Jazmnya. Jadi jazm tidak ditakdirkan. Jadi yang hanya ditakdirkan saja adalah dhamma dengan fathah saja. Nahu, contoh, lihat. Yakhsha Zaidun rabbahu. Jadi Zaid takut kepada Rabbnya. Yang kedua, walan yakhsha aduwahu. Dia tidak takut kepada musuhnya. Kepada musuhnya. Lihat, perhatikan. Fa yakhsha fil misalil awal. Yakhsha pada contoh yang pertama fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Kenapa? Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Penjazam. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya inilah. Tanda rafa'nya wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi. Jadi dia mudhammah muqaddarah di atas alif. Di atas alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzuru. Jadi terhalang juga dari nampaknya karena memiliki udzur. Wa fil misal tsani, contoh yang kedua, mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'adzuru. Contoh yang kedua adalah mansub dengan lan. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah atas alif, di atas alifnya terhalang dari nampaknya karena dia nampaknya karena ta'adzur, memiliki udzur. Baik, sekarang makna ta'adzur. Apa maknanya itu ta'adzur? Yaitu annal alifa la taqbalul harakata aslan. Likauniha mulazamatun lis-sukuni. Perhatikan. Jadi mana ta'adzur adalah alif tidak menerima harokat. Asalnya dia tidak menerima harokat. Alif.
dia tidak menerima harokat. Itu asal. Jadi walaupun ada seperti misalnya imro'atun, itu kan di awalnya kan dia alif ya, alif. Diharokati dengan kasroh. Diharokati dengan kasroh. Tapi dia asal tidak menerima harokat. Ini dikatakan dia udzur. Udzur kenapa? Karena asalnya dia tidak menerima harokat. Makanya kan tidak bisa diharokati. Makanya ditakdirkan. Karena dia tidak bisa menerima harokat. Likauniha, karena apa? Karena keadaannya alif itu mulazamatun lil sukun. Dia tetap di atas sukun. Dia selalu sukun. Ya, kalau dia alif itu sukun. Tidak bisa diharokati. Itu yang dikatakan ta'adzur. Udzurnya karena tidak menerima harokat. Tidak menerima harokat. Baik, masih lanjut lagi. Tunggu dulu, saya minum dulu. Mau habis suara nanti kalau Kalau Ahmad diajari biasa lambat-lambat ya. Jangan terlalu cepat. Jadi makanya agak lambat gini. Kalau ikhwah beda ya. Jadi memang beda antara laki-laki dengan perempuan. Itu secara umum, tapi tidak semua juga perempuan yang begitu. Baik. Tapi enggak terlalu cepat ya, bisa jadi ikuti. Ya, baik, sekarang al-qismu tsani. Sekarang pembagian yang kedua. Ma yuqaddaru lisakli. Apa yang ditakdirkan karena berat. Dia ditakdirkan karena berat, bukan karena udzur. Bukan karena udzur, tapi karena dia berat. Baik. Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun ma qablah wa yusamma manqusan. Baik. Apa yang ditakdirkan karena berat, itu terjadi pada setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah ya yang sukun tetap di kasroh sebelumnya. Dikatakan isim mangkus. Sudah yang lalu juga ya. Kal qadi wad da'i warrami wa nahwi dzalika dan semacamnya. Wa taqaddaru alaihi harakatani faqat. Ditakdirkan pada keduanya dua harokat saja. Wahuma ad-dhammatu wal kasroh. Jadi hanya ditakdirkan pada dhamma dan kasroh saja. Dhamma dan kasroh saja. Jadi fathah tidak ditakdirkan. Iya. Baik. Nahu ja'al qadi. Ja'al qadi. Kemudian wa marartu bil qadi. Fal qadi fil misalil awal, maka qadi pada contoh yang pertama yaitu ja'al qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a bin dhuhuriha as-saklu. Jadi al-qadi adalah fa'il, dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddara di atas ya. Jadi ditakdirkan dhamma muqaddara di atas ya-nya, bukan di atas alif lagi tapi ya. Di atas ya. Jadi terhalangi dari nampaknya harokat itu karena berat. Berat kalau dikatakan al-qadiyu. Nah, orang Arab menganggapnya berat kalau dikatakan begitu. Al-qadiyu. Baik. Itu alasannya. Kemudian wafis tsani, contoh yang kedua, majrurum bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal ya'i mana min dhuhuriha as-saklu. Baik, contoh yang kedua adalah marartu bil qadi, jadi dia majrur dengan ba. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah di atas ya. Jadi tidak bisa dikatakan al-qadiyi. Itu berat bagi orang Arab juga. Jadi terhalangi dari nampaknya adalah karena berat.
karena berat. Wa ammal fathatu fa innaha, dibaca apa dia? Wa ammal fathatu fa innaha tudharu fihi li khiffatiha. Jadi adapun fathah, maka fathah itu ditampakkan padanya karena khiffatiha, karena ringan, tidak berat. Karena ringan. Li khiffatiha, karena ringan. Nahwu ra'aitul qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Fal qadiyah maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, fathahatu zahiratu ala akhirih. Jadi fathah yang zahir, yang nampak di akhirnya. Jadi dia tidak ditakdirkan kalau dia fathah. Jadi kalau dia fathah. Baik. Kemudian wa misruhu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu bil ya'i. Semisal dengannya, jadi semisal dengan isim adalah fi'il mudhari' yang mu'tal dengan ya. Dengan ya. Nahwu yakdi, yu'ti, yahdi, wa nahwi dzalika. Wal mu'tallul bil wawi nahwu yad'u. Itu tadi yang semisal dengannya fi'il mudhari' yang mu'tal dengan ya. Kemudian juga yang mu'tal dengan waw. Nahwu yad'u, yarju, yasmu. Yasmu wa nahwi dzalik. Wa tuqaddaru alaihim wa tuqaddaru fihima ad-dhammatu faqat. Ditakdirkan pada keduanya artinya pada keduanya yang mu'tal, fi'il mudhari yang mu'tal dengan ya, dengan yang mu'tal dengan waw. Ditakdirkan pada keduanya ad-dhammatu faqat. Hanya dhammah saja yang ditakdirkan. Dhammah saja yang ditakdirkan. Nahwu yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Fa yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka yad'u adalah fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal wawi. Mana min zuhuriha as-saqlu. Jadi yad'u adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas waw. Di atas waw. Terhalang dari nampak harakatnya. Kenapa? Karena sakal, berat. Kemudian wa yakdi. Yakdi ma'tufun ala yada'u. Jadi yakdi itu mengikut kepada yada'u. Ma'tuf ala yada'u. Wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un mislu. Jadi yang ma'tuf kepada yang marfu, jadi ma'tuf atas marfu, maka dia juga marfu semisal dengannya, sepertinya. Jadi apa tadi itu? Jadi yakdi itu adalah ma'tuf kepada yada'u. Karena yada'u marfu, maka yakdi juga harus marfu. Maka yakdi juga harus marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana min zuhuriha as-saqlu. Jadi dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya, terhalangi dari nampaknya karena berat. Karena berat. Wa ammal fathatu, adapun fathah, wa ammal fathatu fa innaha bukan tazharu kayaknya ya, tazharu ya. Wa ammal fathahu tazharu alaihi ma li khiffatiha aidan. Adapun fathah dia nampak atas keduanya karena ringannya. Karena ringan. Nahu lan yad'uwa. Perhatikan, lan yad'uwa Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Wa yaqdiya bihi. Fa yad'uwa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Jadi bukan ditakdirkan, tapi
Dia fathah yang zahir yang nampak di akhirnya. Wa mithluhu yakdi. Yakdi juga sama seperti itu. Dia juga mansub dengan lan. Wa lamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Ala akhirih. Baik. Kemudian wa mana asaklu, makna sakl, makna sakli annal ya'a wal wawa yakbalanil harakata walakinnaha sakilatun alaihima. Perhatikan yang dikatakan sakal adalah ya dan waw itu menerima harokat. Jadi tadi yang tidak menerima harokat itu alif. Ya dan waw dia menerima harokat. Walakinnaha akan tetapi ya dan waw itu walakinnaha akan tetapi harokat itu sakilatun alaihima itu berat atas keduanya. Atas keduanya. Dipahami? Jadi kalau dikatakan dia berat, berarti yang berat itu pada fiil isim mangkus dengan fiil mudhari yang di akhirnya adalah ya dengan waw. Itu berat ya, berat. Baik, mana? Masih lanjut? Hah? Masih panjang. Berat di mata. Baik, sudah hampir setengah 10. Baik, saya kira cukup ya untuk malam ini. Insyaallah nanti malam Kamis dilanjutkan. Ditandai saja ya. Sedikit yang hadir, 6 orang. Hah? Bagaimana kalau hujan terus nih?